di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jangan suruh kami berangkat. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 ayat 15. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sebuah lagu yang sangat menguatkan kita, sering kita nyanyikan. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Lirik lagu ini menunjukkan betapa terbatasnya kita untuk menjalani hidup tanpa bimbingan Tuhan. Jangan suruh kami berangkat dari tempat ini jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Keluaran 33 adalah suatu bagian perjalanan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bangsa ini mengalami kejatuhan dalam peristiwa penyembahan patung lembu emas yang dicatat dalam Keluaran 32. Disinilah umat Tuhan menyadari betapa pentingnya bimbingan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa sebagai pemimpin rohani mewakili umat di hadapan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya hanya mau berjalan dalam bimbingannya. 1. Bimbingan Tuhan adalah yang utama. Musa mengutarakan betapa ia sangat menghargai kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu." Ayat 14. Musa menangkap perkataan itu, ia menyerahkan diri sepenuhnya dalam bimbingan Tuhan. Seperti orang yang tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 15. Ia berbicara seperti orang yang takut membayangkan harus berangkat tanpa kehadiran Tuhan. Karena tahu bahwa perjalanan panjang mereka tidak akan aman apabila Tuhan tidak beserta mereka. Bahkan ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan depan mereka dan menghalau dari serangan musuh. Ayat 2. Ini pun tidak dapat menggantikan kehadiran Tuhan. Lebih baik kami berbaring dan mati di padang gurun sini daripada berangkat ke Kanaan tanpa kehadiran Allah. 2. Bimbingan Tuhan hanya oleh kasih karunia. Musa menyadari bahwa bimbingan Tuhan didasari kasih karunia, dan kasih karunia inilah yang membedakan umat Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bangsa-bangsa bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, karena Tuhan berjalan bersama umatnya. Hal inilah yang membedakan umat dari bangsa-bangsa lain. Kasih karunia adalah pemberian Allah semata, tanpa andil manusia, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Ulangan 7 ayat 7. Demikianlah bimbingan Tuhan diberikan kepada mereka yang telah menerima kasih karunia. Juga bagi kita yang hidup pada masa kini, bimbingan dan penyertaannya sempurna ketika kita telah menerima kasih karunia melalui pengorbanan Kristus di salib demi keselamatan kita. 3. Bimbingan Tuhan dibangun dalam relasi dengannya. Tuhan membenarkan pernyataan Musa bahwa bimbingannya diberikan kepadanya dan juga kepada umat berdasarkan kasih karunia. Tetapi ada hal penting yang juga disampaikannya. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 17. Ungkapan aku mengenal engkau menunjukkan perlunya terbangun relasi pribadi antara umat dengan Tuhan. Ayat 11 menjadi kunci perkenanan Tuhan terhadap hambanya Musa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Relasi intim dengan Tuhan adalah kunci bimbingannya bagi Musa dalam perjalanan hidupnya. Bahkan di dalam ayat 22-23, Musa beroleh kasih karunia untuk melihat Tuhan, meski dari belakang dan bukan melihat wajahnya. Betapa Tuhan menghargai keintiman kita dengannya.
di setiap waktu sebagai kunci penyertaannya. Sahabat Iktus, jangan suruh kami berangkat jika Tuhan tidak berjalan bersama kami. Seharusnya menjadi doa kita di sepanjang perjalanan hidup, bahwa kehadiran dan bimbingan Tuhan adalah hal yang utama dan tidak dapat digantikan oleh siapapun atau oleh apapun juga. Berjalan dalam bimbingan Tuhan membuat hati kita tenang hingga kita tiba di tempat tujuan, yaitu kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Saya bersyukur karena telah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus di saat saya percaya dan menerimanya di dalam hati saya. Sejak saat itu, saya mengalami bimbingan Tuhan yang sempurna dari hari ke hari. Bahkan ketika saya semakin intim membangun relasi saya dengannya melalui kehidupan doa dan membaca firman Tuhan, saya semakin mengalami kehadirannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah bimbingan Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup saya? Sudahkah saya menerima kasih karunia dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membimbing hidup saya? Bagaimana komitmen saya untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan sehingga bimbingannya semakin saya rasakan? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau sendiri bersedia membimbing saya sehingga saya dapat menjalani hidup tanpa rasa takut dan gentar. Siapakah saya sehingga menerima kasih karunia seperti ini? Bahkan Engkau pun mau menjalin relasi intim dengan saya. Ini adalah hak istimewa untuk saya. Ya Tuhan, saya memerlukan bimbingan-Mu supaya saya tidak tersesat. Kerinduan saya agar orang lain dapat melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup saya, hingga mereka memuliakan Engkau, Yesus. Amin. Bila Tuhan membimbingku, di malam pun aku tentram. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu